In this video, we will discuss about transport of organic molecules. We will discuss about the definition of translocation and then the component of sieve tubes in phloem. Then also talking about the mechanism of organic molecule transporting inside a plant, and then we also talk about the loading unloading mechanism of organic molecules inside the phloem and outside the phloem. Translocation. What is translocation? Translocation is the transport of soluble organic substance within a plant. The example of soluble organic substance is sugar as the product of photosynthesis, or we also can call it assimilates. Assimilates are transported in sieve elements. Jadi apa itu translokasi? Translokasi adalah istilah sebutan di mana terjadinya proses transportasi dari substansi organik yang terlarut di dalam tanaman. Nah, contoh dari substansi organik itu adalah gula sebagai produk dari fotosintesis. Kita juga bisa menyebutnya assimilates. Nah, assimilates ini nanti akan ditransportasikan di dalam elemen pembuluh di phloem. Sieve tubes, sieve elements, and also companion cells. Sieve tubes made of living cells. It made of many elongated sieve element. This one is sieve element, and its accompanying companion cells. This one is companion cell. Sieve element where the end walls of two sieve elements meet. A sieve plate is formed. This one is sieve plates. It made up pores. Sieve tube elements are lined up end to end to allow the flow step end to end. Sieve tube elements are living cells. It contains no nucleus, without nucleus, and then it contains few organelles, just few organelles. Companion cells structure like normal cell, but the cells are metabolically active. Companion cells control the transport in sieve tubes element. It contains many mitochondria. It provides ATP or energy required for active transport of organic substance. Sieve elements, companion cell will connected by plasmodesmata. Plasmodesmata making direct contact between the cytoplasm of the companion cell and also the cytoplasm of the sieve element. Jadi, sieve tube atau tabung pembuluh, tabung tapis di dalam phloem itu tersusun dari sel hidup. Dia terdiri dari elemen pembuluh tapis dan juga sel pengiring. Elemen pembuluh tapis itu akan tersusun dari beberapa bulu-bulu yang dia akan bertemu. Nah, pertemuan antara satu bulu dengan yang lainnya akan membentuk ini sieve plate. Ini nanti terbentuk banyak sekali pori untuk tempat lewatnya
tempat lewatnya si phloem sap atau cairan phloem. Kemudian di sini bisa terlihat bahwa walaupun dia itu sel hidup, dia tidak memiliki nukleus dan juga memiliki sedikit organel. Ini memungkinkan untuk memperbanyak daya tampung dari cairan di dalam phloem supaya bisa mengalir lebih lancar. Kemudian untuk sel pengiring, dia tersusun dari struktur yang seperti sel normal, punya nukleus, dia punya banyak mitokondria. Kenapa? Karena sel pengiring ini berperan sebagai penghasil energi atau ATP untuk proses pengangkutan di Chief element. Jadi dia yang menyediakan energi. Nah, Chief element sama companion cell atau sel pengiring itu akan terhubung secara langsung melalui plasmodesmata. Ini menghubungkan sitoplasma dari Chief element sama companion cell. Next, the content of phloem sieve tubes. The liquid inside phloem sieve tubes is called phloem sap. Composition of phloem sap. It consists of sucrose, potassium ions, amino acids, chloride ions, phosphate ions, magnesium ions, sodium ions, ATP, nitrate ions, and plant growth substances. The biggest component inside the phloem sap is sucrose. So when we talk about the phloem sap, we can also say that we talk about sucrose because this is the biggest component. Jadi komponen dari isinya cairan phloem itu ada beberapa, bisa dilihat di tabel. Yang terbesar itu adalah sukrosa. Jadi ketika kita membicarakan cairan phloem, kita juga menjurus kepada sukrosa, karena sukrosa sebagai hasil terbesar dari komponen terbesar dari cairan phloem. Then how translocation occurs? Phloem sap moves by mass flow. It uses energy or using active process. The phloem saps move by because of the pressure difference that it causes mass flow of organic molecules. Mass flow is mass flow. The mass flow from the source. What is source? Source is any area of plant in which sucrose is loaded into the phloem, the location of photosynthesis, and then the phloem sap will flow into the sink. What is sink? Sink is any area where sucrose is taken out of the phloem. The other part of plant that the phloem sap is used. An example, the roots of anywhere in the plant. In the source, the pressure, the hydrostatic pressure will increase, so it will press the phloem sap to move to the another part, and then it will move to the sink, because in sink the hydrostatic pressure is lower. Jadi pembuluh
di dalam pembuluh tapis tadi, cairan floem akan mengalir melalui mekanisme aliran massa yang menggunakan energi. Nah, kenapa kok bisa terjadi aliran massa? Itu karena ada perbedaan tekanan hidrostatik. Jadi tekanan yang di sini karena water potensialnya dia sedikit, akhirnya air akan masuk, dia akan mengalami osmosis masuk dari silem menuju ke ini pembuluh floemnya, akhirnya tekanan hidrostatiknya tinggi, kemudian dia akan mendorong si cairan floemnya itu menuju ke bagian sink, yaitu bagian yang tempat yang membutuhkan cairan floem, karena di sini tekanan hidrostatiknya lebih rendah. Nah, source itu contohnya adalah daun sebagai tempat fotosintesis, tempat pembentukan dari phloem sap. Kemudian sink itu adalah area lain dari daun. Jadi kemarin kan sudah di PPT sebelumnya sudah dijelaskan bahwa untuk phloem itu mengalirnya bisa ke atas, bisa ke bawah. Jadi misalnya daunnya itu ada di tengah bagian tanaman, cairannya itu bisa mengalir ke bagian tanaman yang lebih tinggi, misalnya di bagian batang yang lebih tinggi, atau bisa mengalir menuju ke bawah, ke bagian akar misalnya. Itu adalah sink, tempat yang membutuhkan phloem sap, sukrosa.